Tadi sih yang tadi saya jelaskan mengenai etiopatogenesis itu yang ada gambar otak itu lebih ke arah autis ya gitu. Jadi autis secara keseluruhan. Tapi kalau SPD saja mungkin tidak sekompleks itu ya. SPD itu kan hanya suatu gejala. Jadi gini, gejala dan diagnosis itu berbeda. Seperti gejala kita demam, kita nggak bilang kita punya penyakit demam, tidak kan? Kita bilang penyakitnya apa? Oh, penyakitnya demam berdarah, penyakitnya COVID, tipes gitu ya. Nah, SPD juga seperti itu. SPD adalah suatu gejala yang ada di anak. Bisakah anak tersebut menderita suatu diagnosis? Bisa juga, atau mungkin dia hanya suatu gejala ringan, kan nggak, kan semua kan juga ada ininya ya Bu ya, juga ada spektrumnya gitu ya. Maksudnya kan SPD itu kan tidak suatu kondisi yang sama gitu ya, semua punya spektrum. Ada aja juga anak SPD yang tidak ada masalah apa-apa gitu, dia memang lebih sensitif aja. Dan mungkin banyak di antara teman-teman kita, mungkin kayak misalkan teman kita kalau lagi belajar, aduh berisik deh, nggak usah apa gitu kan, ada suara yang berisik, dia diam berisik nih, nggak bisa belajar gitu. Tapi ada juga yang bisa aja belajar, itu kan sebenarnya sudah masuk ke SPD, tapi ya ringan, dia tidak mengganggu fungsi sehari-hari dia gitu. Atau ya, bahkan ada yang suka belajar megangin rambut. Iya, betul. Radio, benar. Gitu ya. Jadi itu tidak semua, jadi tuh anak itu kan juga bisa dibilang SPD gitu kan, cuman tidak autis kan gitu, karena tidak sampai menyebabkan suatu gangguan fungsional dia dalam sehari-hari gitu. Kalau dalam autis akhirnya dia tidak bisa berinteraksi, akhirnya dia tidak bisa berkomunikasi, akhirnya dia tidak bisa bersosialisasi, akhirnya dia ada gerakan-gerakan repetitif ya, kayak tadi flapping, karena dia merasa senang, enak gitu ya, mau flapping, terus dia suka rocky gitu-gitu, dia karena merasa itu sensasinya itu bagi dia tuh pas gitu. Padahal bagi kita kan ini ya pusing ya, kita rocking body gitu ya, seperti itu. Nah, jadi lebih ke arah SPD itu karena sistem saraf ini kita simpatik. Jadi kita punya sistem saraf simpatik. Itu sistem saraf simpatik untuk mengenal stimulasi gitu terhadap luar. Jadi kita bilang sistem saraf simpatik itu dia kalau secara medis dia yang membuat kita berkeringat, kita yang membuat jantung kita berdebar-debar. Itu kalau sistem saraf simpati kita meningkat. Jadi kalau kita ada misalkan nih ketakutan ya, takut gitu ya, itu sistem saraf simpati kita langsung bereaksi. Jadi kita keringetan, kita deg-degan, mata kita tuh kalau dilihat tuh akan membesar ya. Terus ya gitu kita akan otot-otot kita akan menegang. Nah, itu adalah sistem saraf simpati. Itu terjadi pada semua orang normal pun ada respon itu. Itu yang membuat kita siaga gitu. Misalkan dipanggil buat ujian, ya kamu yang pertama, kita langsung blok gitu kan. Nah, pada anak yang SPD itu dia memang responnya berbeda. Ada yang berlebihan, ada yang kurang gitu. Tapi untuk otaknya secara menyeluruh tadi, yang tadi etiopatogenesis yang lebih kompleks itu mungkin juga pada autis gitu ya. Tapi kalau SPD saja itu merupakan bagian dari menyumbang salah satu dari penyebab autis itu. Di SPD-nya tuh dia ada gangguan dari reaksi atau respon sistem saraf simpatiknya gitu. Iya, berarti sebenarnya SPD itu juga bisa dialami semua orang, bahkan kita yang dewasa ya gitu.